Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjauhkan dirinya dari orang yang ahli bid'ah dalalah, niscaya memenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala akan hatinya dengan aman dan iman. Dan barang siapa tidak menghormati orang ahli bid'ah dalalah, niscaya mengamankan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan barang siapa melemah lembutkan kata-kata bagi orang ahli bid'ah dalalah, atau memuliakan dia, atau menemui dia dengan manis muka, maka sesungguhnya ia mengentengkan dengan sesuatu yang diturunkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebut akan itu hadis Imam Ghazali. Walutud dahabi wal fiddah wal harir aw ma aksaruhu waznan minhu lirrajulil baligh illa khatamal fiddah. Dosa seluruh badan lagi memakai emas dan memakai sutra ulat atau yang bercampur dengan emas, bercampur dengan sutra ulat, tetapi timbangannya lebih banyak emasnya dan lebih banyak sutra ulatnya. Duna aksihi siapun. Kalau sutra ulatnya sedikit, banyak yang lain. Kalau emasnya sedikit, banyak yang lain. Duna, bukan hukumnya. Yang diharamkan memakai emas itu atau sutra ulat itu laki-laki yang sudah balik. Kalau perempuan boleh pakai emas, boleh pakai sutra ulat. Adapun laki-laki memakai perak dibikin cincin, maka wa yusannu lirrajul qasimu fiddatin atau qatamu fiddatin. Pahala sunat bagi laki-laki memakai ukat perak. Li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ittakhadha qataman min fiddah lahu syekh. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pun membikin dia artinya minta dipinjam kepada orang akan cincin daripada perak. Malahan ada tulisan di kepala cincin itu Muhammad. Kemudian itu dipakai untuk metok surat. Wal khalwatu bil ajnabiyyah ya lam takun hunaka imra'atun ukhra bi khilafi ma idza kana fala yusamma hinaidin khalwat. Dan dosa seluruh badan lagi berdua-duaan dengan perempuan yang halal di dalam tempat yang sunyi, yaitu sekira-kira tidak ada di sana perempuan yang lain. Bersalahan apabila perempuannya dua, maka itu tidak dinamakan berselingkuh.
Wa safarul mar'ati wa in qasura li ghairi fardil haji min haji naflin aw umratin aw ghairi li ghairi nahwi mahram. Dosa seluruh badan lagi berlayar perempuan walaupun tidak sampai 2 marhalah atau 90 kilo. Dengan ketiadaan mahramnya. Jadi jelas, apabila perempuan berlayar tanpa mahram, walaupun tidak sampai 90 kilo, perlayaran itu hukumnya dosa seluruh badan. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau perempuan berlayar tidak ada mahram tapi ada kawan-kawannya, dan kawan-kawannya itu semua perempuan? Di sini disebutkan minaz zauji, mahramnya itu suaminya, wal abdi as-siqati atau abidnya yang dipercaya. Payah rumudah, maka haram yang demikian dosa seluruh badan. Walau ma'an niswati, ini supaya ditanda. Walaupun banyak perempuan yang menemani dia. Jadi kita mudah-mudahan pertama sudah tahu. Kedua, mudah-mudahan dapat taufik. Kalau sudah tahu namanya hidayah. Kalau bisa melaksanakan perintah menjauhi larangan namanya taufik. Ada pertanyaan bagaimana hikawi? Gak usah ditanyakan, ini jelas saja. Apabila tidak ada pakai mahram, tidak. Nah, bagaimana umpama mengerjakan haji atau umrah tanpa mahram? Di sini disebutkan li ghairi fardil haji, bagi selain daripada haji yang fardu atau ada mahramnya. Wa in adina zawju, walaupun lakinya setuju. Setuju itu cuma dia setuju, bukan bersama-sama. Diulangi lagi di kitab sini, fala yajuzu an takhruja kharijat duri walau ma'an niswati sifat. Maka haram perempuan itu keluar rumah sampai di luar batas kota Martapura di sini. Lewatnya itu nggak boleh lagi kecuali ada mahram. Jadi umpama perempuan mau mengganti gusi, umpamanya gusi kan, lagi diganti orang tuh gusi gigi kan. Lalu di Banjarhanyar, nang Mujarong Banjarbaru salah. Nah, kan di luar Martapura. Nah, itu supaya jangan berdosa seluruh badan ada mahramnya. Walau ma'an niswati siqat, walaupun serta gini-gini yang tidak melaksanakan kejahatan bersamanya. Artinya bini-bini yang baik-baik saja, tapi tidak ada mahram di sana. Tetap tidak boleh keluar dari batas kota tanpa mahram. Au adna zawju, walaupun suami telah merestui.
bal la budda min khurujihi wa awil mahrami awil abdu thiqat. Bahkan tidak boleh tidak suaminya ikut keluar atau mahramnya atau hamba yang dipercaya. Timbul pertanyaan, bagaimana perempuan-perempuan zaman sekarang ini keluar dari rumah menuju kubur? Kubur itu di luar batas kota. Jawabannya, fama yaqa'ul ana min khurujin nisa'i ila al-maqabir kharijat as-suri ma'siyatun yajibu manhuhunna minhu nabbaha ala dhalika asy-syarqawi. Adapun kejadian yang sekarang, yaitu keluar perempuan-perempuan menuju kuburan yang letaknya di luar batas kota, hukumnya dosa seluruh badan dan wajib dicegah. Diterangkan yang demikian itu oleh Imam Syarqawi. Wastikhdamul hurri kurhan, dan memaksa orang-orang merdeka dijadikan khodam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai, ia akan lembut di dalam semua perkara. Jadi Islam melarang paksa. Kalau orang merdeka kita jadikan sesuruhan, maka haram dosa seluruh badan menyuruh itu dengan paksa. Karena Islam tidak ada paksa. Bahkan kalau kita menurut Quran, bukan hanya Islam aja, agama-agama lain pun tidak ada mengandung paksa. La ikraha. Seluruh agama mengharamkan paksaan. Wal istighfafu air istihza'u bil ulama. Dosa seluruh badan lagi menghinakan orang alim. Wabil imamil adil, dan dengan raja yang adil. Wabisyaibil muslim, dan dengan orang Islam yang masih syaib, orang yang tua. Menghinakan orang Islam yang tua. Jadi kalau umur ada yang 20, ada yang 25. Kira-kira tua yang mana? Yang 25. Jadi kalau yang 20 ini alim, yang 25 itu tidak. Kewajiban yang tidak alim, walaupun tua, dia menghormat yang muda, yang alim karena ilmunya. Yang alim menghormat karena umurnya. Yang tua tadi walau dia jahil. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li'alimina haqqah. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari umat saya siapa-siapa yang tidak menghormat orang yang lebih tua daripadanya. Dan bukan umat saya
orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dari